Lanjut di episode kemarin di mana Xiaoyan dan Medusa berhasil mengalahkan Yan Luetian dan 3 lembah Mulan dan kali ini Xiaoyan dan Medusa memulai misi lagi membantu Sekte Racun yang menjadi koalisi Jiama. Sekte Racun telah diserang oleh kerajaan Sekte Kalajengking dan akhirnya Xiaoyan dan Medusa Jian membantu Sekte Racun untuk mengalahkan Sekte Kalajengking. Singkat cerita Sekte Racun mempersiapkan pasukan besar dan memulai peperangan lebih dulu di luar kota. Medusa Xiaoyan Jian Dokter Peri Kecil sudah masuk di dalam pusta kota dan memulai pertempuran. Dokter Peri Kecil melawan ketua sekte Kalajengkin Si Bian sedangkan Xiaoyan melawan Sisan salah satu ketua sekte. Sedangkan Medusa menunggu di atas langit sambil ngopi jika mana prajurit Hall of Soul muncul maka dia akan melawannya. Adu babat antara Xiaoyan dan Sisan sangat sengit. Sisan dia tahu keadaan dari sekte Kalajengking sudah benar-benar terdesak, semua para prajurit telah dikalahkan namun ketika dia sedang memikirkan sesuatu tiba-tiba Xiaoyan pun menyerang ke arah Sisan. Sisan pun yang melihat serangan itu dia pun mencoba menahan pukulan itu yang membuat Sisan pun dia harus terpental beberapa kali ketika semua terdesak. Si Dian ketua sekte Kalajengking pun berteriak kepada Sisan untuk memanggil orang itu yang pada akhirnya Sisan pun memanggil sosok misterius. Tiba-tiba bayangan hitam langsung muncul di atas langit yang tidak lain itu adalah salah satu prajurit sekte Hall. Bayangan hitam itu langsung muncul di area pertempuran. Bayangan hitam itu berkata, aku tidak mengira Sisan dan kau Sipian tidak mampu mengalahkan bocah-bocah itu. Aku juga tidak menyangka kekuatan dari ketua sekte racun Dokter Peri Kecil sangatlah kuat, untung saja protektor dimuncul dan sepertinya kita akan dengan cepat menang. Salah satu prajurit sekte Hall of Soul ini berbeda dengan yang telah membunuh Han Feng. Bayangan hitam itu mengatakan aku akan membantu kalian namun asalkan kalian melakukan suatu hal untukku. Si Bian pun mengatakan aku akan melakukan apapun jika berhasil mengalahkan mereka. Kemudian Dokter Peri Kecil pun mengatakan ternyata semua ini ada ulah dari kamu. Protektor di bayangan hitam itu mengatakan semua ini terjadi akibat ketidakmampuan kalian sekte racun menjalankan perintah yang membuat aku juga harus mencari orang lain untuk menyelesaikan perintah ini. Kemudian Sisan pun mengatakan kepada protektor di bawah orang yang berada di depan memakai jubah hitam itu telah mengalahkan 2 orang di pihak kami. Bayangan hitam itu langsung menoleh ke arah Xiaoyan dan dia pun mengatakan aku tidak mengira kamu tidak mampu mengalahkan anak kecil yang berada di tingkat bintang 1 doang. Sisan pun hanya terdiam, dia tidak membantah perkataan itu karena dia tahu dia tidak akan mungkin menang melawan protektor di yang berada di tingkat dojong. Protektor Di pun mengatakan aku akan membantu kalian setelah aku menyerap jiwa mereka. Akhirnya Protektor Di pun dia langsung menuju ke arah para pasukan dari sekte racun. Dia menyerap berniat untuk menyerap jiwanya dengan seketika rantai hitam pun melesat kepada para pasukan sektor racun. Beberapa orang berhasil menghindar namun sayang 2 orang doang berhasil ditangkap dengan seketika jiwa mereka pun langsung terserap oleh Protektor Di. Ini membuat semua orang pun ketakutan. Xiaoyan pun menyadari bahwa bayangan hitam ini sama seperti yang telah menyerap jiwa Han Peng namun dengan kekuatan spiritualnya Xiaoyan menyadari bahwa kekuatan Protektor Di ini lebih lemah dibandingkan protektor yang telah mengambil gurunya. Namun Xiaoyan juga menyadari walaupun kekuatan prajurit sekte Hall of Soul ini lebih lemah namun tetap saja dia pasti akan kesulitan mengalahkannya karena bagaimanapun salah satu prajurit sekte Hall of Soul di depannya masihlah seorang elit dojong. Setelah menyerap beberapa orang prajurit dari sektor racun protektor Di ini langsung mengarah ke Xiaoyan. Dia berniat untuk menghabisi Xiaoyan dan menyerap jiwanya namun ketika bayangan hitam ini akan menyerang untung saja Xiaoyan mampu menghindari serangan bayangan hitam ini membuat bayangan hitam ini sangat kaget karena dia tidak mengira seseorang yang berada di tingkat Do Uang bintang 1 mampu menghindari bahkan serangan elit dojong. Bayangan hitam ini tidak mengira Xiaoyan mampu menghindari rantai hitam lautnya. Bayangan hitam itu mengatakan sepertinya anak muda di depannya bukanlah anak muda biasa, pasti dia adalah salah satu orang terkuat di Jiama. Setelah itu dia pun langsung mengeluarkan bayangan hitam dan rantai yang sangat banyak untuk kembali menyerang Xiaoyan. Melihat banyaknya rantai hitam itu dia tahu pasti akan sangat sulit untuk menghindari serangan bayangan hitam ini. Akhirnya rantai hitam itu langsung melesat ke arah Xiaoyan dan benar saja rantai itu langsung menembus tubuh dari Xiaoyan yang membuat protektor Di pun dia sangat senang. Inilah akhir dari bocah epik ini namun kesenangan itu tidak berlangsung lama yang ternyata rantai hitam itu hanya menusuk bayangan dari Xiaoyan. Xiaoyan telah berpindah tempat menggunakan teknik 3000 kilat. Sekarang protektor Di pun sangat marah karena dia merasa dihina. Dia pun kembali mengeluarkan asap hitam yang sangat tebal dan sangat banyak. Xiaoyan pun yang melihat serangan kali ini dia pun menyadari bahwa serangan kali ini pasti akan sangat sulit dihadapi oleh dirinya yang pada akhirnya asap hitam itu langsung mengarah ke arah Xiaoyan. Bahkan serangan ini membuat ruangan terbelah sampai-sampai semua orang yang di area pertempuran itu sangat terkejut. Untung saja ketika serangan itu akan benar-benar melesat ke arah Xiaoyan tiba-tiba cahaya merah darah muncul yang tidak lain itu adalah Medusa. Kemunculan Ratu Medusa ini membuat kaget semua orang. Medusa pun masih menyamar memakai jubah agar tidak ketahuan oleh semua orang. Medusa pun langsung berdiri di hadapan Xiaoyan. Protektor Di mengatakan ahli dojong mana yang mencoba mengganggu pertarungan kami. Bayangan hitam itu berkata kepada Medusa jika kamu ikut campur kamu tahu akibatnya apa yang akan dilakukan oleh sekte Hall of Soul. Medusa pun menjawab mengapa semua para prajurit sekte Hall of Soul selalu mengatakan hal itu seperti sampah. Protektor Di pun sangat terkejut. Mendengar perkataan itu dia pun tahu bahwa sosok di depannya mungkin pernah bertarung dengan salah satu prajurit dari Hall of Soul. Medusa pun langsung mengatakan kepada Xiao agar menjauh dari sini, aku yang menghadapi bayangan hitam itu. Xiaoyan kamu bisa kembali melawan Sisan kembali.
Pada akhirnya Xiaoyan pun tersenyum dan berkata baiklah yang hati-hati ia melawan bayangan itu. Setelah itu Xiaoyan langsung kembali lagi berhadapan dengan Sisan. Cerita pun berpindah kepada si Bian. Dia pun sangat kaget dengan munculnya salah satu elit dojong lagi. Ketua Sekte Racun, aku tidak menduga kamu mampu merekrut elit dojong untuk datang membantu dokter peri kecil mengembalikan perkataan itu. Mungkin perkataan itu juga cocok untuk muka kau memanggil seseorang elit dojong juga dalam pertempuran ini. Sekarang ketua sektor racun pun dia sangat murka kepada si Bian ketua sekte kalajengking ini. Kemudian cerita pun berpindah kepada Mami Medusa. Dia berhadapan dengan salah satu prajurit dari sekte Hall of Soul Medusa. Akhirnya dia mengeluarkan pedang ularnya untuk menghadapi salah satu prajurit dari Hall of Soul ini, yang pada akhirnya Medusa pun dia harus berhadapan dengan salah satu prajurit sekte Hall of Soul. Dengan kecepatan kilat mereka langsung adu pukul. Pertarungan elit dojong ini terlihat seimbang. Kemudian cerita pun berpindah kepada dokter perkecil yang menghadapi Simbian ketua sekte kalajengking. Sekarang ketua sekte kalajengking pun dia juga sangat murka, yang akhirnya dia pun menggunakan salah satu teknik mematikannya, yaitu transformasi menjadi sebuah kalajengking. Sekarang ketua sekte kalajengking pun dia juga sangat murka, yang akhirnya dia pun menggunakan salah satu teknik mematikannya, yaitu transformasi menjadi sebuah kalajengking. Iya benar sekali, Simbian dia melakukan transformasi. Dia membentuk sebagian manusia dan sebagian kalajengking dengan aura darah yang keluar membara di seluruh tubuhnya. Cerita berpindah kepada Xiaoyan yang menoleh. Dia pun tahu sekarang Simbian yang telah melakukan transformasi dia naik menjadi bintang 5 elit dojong. Kekuatan ini semakin lebih besar dari dokter peri kecil. Xiaoyan pun berniat untuk membantu dokter peri kecil, namun ketika Xiaoyan akan membantu Sisan dia menghadang Xiaoyan yang membuat Xiaoyan mau tidak mau harus berhadapan dengan Sisan. Kemudian cerita berpindah kepada si Bian yang berhadapan dengan dokter peri kecil. Si Bian dia langsung melancarkan serangan kepada dokter peri kecil dan mengatakan aku akan memberikan kehormatan pertama kalinya aku menggunakan teknik roh ini kepada seseorang. Melihat serangan mematikan dari si Bian, dokter peri kecil pun dia langsung menggunakan cakarnya untuk menahan serangan tersebut, namun akibat menahan serangan itu dokter peri kecil pun dia harus terpental dan sedikit memuntahkan darah. Si Bian pun tertawa karena serangannya berhasil melukai dokter peri kecil. Kemudian dia pun berniat kembali menggunakan serangan mematikannya lagi kepada dokter peri kecil, namun di sisi lain dokter peri kecil pun yang terkena serangan itu dia pun sangat marah dan mengatakan sekarang aku juga akan menggunakan salah satu teknik mematikanku. Kamu akan menjadi orang pertama yang merasakan teknik ini. Dokter peri kecil ini langsung mengeluarkan kabut asap beracun yang sangat besar. Serangan itu akan diluncurkan kepada si Bian ketua sekte kalajengking. Si Bian yang melihat serangan mematikan dia tahu itu adalah serangan yang diceritakan oleh protektori yang membuat ketua sekte racun. Walaupun umurnya masih muda dia telah berada di tingkat dojong. Melihat serangan itu si Bian pun langsung membuat sebuah kurungan dan menyerap energi yang ada di sekitar. Akibat kurungan ini Xiaoyan pun dia tidak mengetahui apa yang terjadi di dalam kurungan itu, namun si Yun pun merasa sedikit senang karena dia melihat aura kekuatan dari dokter peri kecil masih memancar. Sepertinya dia akan baik-baik saja. Setelah itu Xiaoyan yang menoleh ke arah Sisan, jadi kau memaksa untuk bertarung maka aku tidak akan mengecewakanmu. Sisan pun mengatakan aku pasti akan mengalahkanmu bocah sombong. Akhirnya si Yoyon pun dengan pedang besarnya langsung dengan kecepatan kilat mengarah kepada Sisan dan akhirnya bentrokan saling baku hantam di antara mereka pun tidak terhindarkan. Dalam pertarungan ini tentu saja Sisan berada jauh lebih tinggi tingkatnya dibandingkan dengan Xiaoyan yang berada di bintang 1 doang, namun terlihat dalam pertarungan ini Xiaoyan mampu mengungguli Sisan, bahkan Sisan pun harus terdesak akibat diserang terus-menerus oleh Xiaoyan yang pada akhirnya Xiaoyan pun menggunakan pedang teknik pedang split tsunami. Serangan pedang itu langsung mengarah kepada Sisan. Di sisi lain Sisa pun dia mengeluarkan cahaya biru dari pedangnya dan bentrokan dua kekuatan dahsyat pun tidak terhindarkan. Akibat bentrokan dua kekuatan dahsyat ini ternyata Sisan tidak mampu menahan serangan splitting tsunami milik Xiaoyan yang membuat Sisan pun dia harus terpental. Akibat serangan ini Sisan pun dia mencoba memulihkan tubuhnya akibat serangan mematikan Xiaoyan. Di sisi lain Xiaoyan yang melihat Sisan telah terluka dia pun langsung mengarah kepada Sisan. Di sini Sisan yang sudah kelelahan dia pun berniat untuk mundur. Dia pun mencoba menjauh, namun ketika dia akan mencoba menjauh tiba-tiba dari arah lain muncul bocah cilik kematian yang ternyata itu adalah Jian yang langsung mengarah kepada Sisa dengan pukulan mematikannya. Pukulan itu langsung melesat ke arah Sisan yang melihat serangan dari bocah kematian ini dia pun langsung menahan serangan ini menggunakan pedangnya, namun sayang serangan Jian begitu kuat yang membuat pedang Sisan pun sampai-sampai hancur dan setelah pedangnya hancur serangan itu pun langsung melesat ke arah dada Sisan dan akibat serangan ini Sisan pun harus terpental jauh dan memuntahkan darah. Sisan pun dia sangat marah karena Jian yang menyerang sembunyi-sembunyi kepadanya. Xiaoyan pun hanya tersenyum dengan Jian yang sangat bersemangat menghajar Sisan. Setelah itu Xiaoyan pun langsung mendekat ke arah Sisan. Di sisi lain Sisan yang telah terluka parah melihat Xiaoyan berada di depannya dia pun mencoba menjauh. Dia pun berteriak kepada semua para ketua, apakah tidak ada ahli yang bisa membantuku? Cerita pun berpindah kepada Xiaoyan yang dengan cepat berada di samping Sisan. Xiaoyan mengatakan dengan meledek sepertinya kamu tidak akan bisa melihat kemenangan sektemu. Dengan aura membara Xiaoyan pun dia menggunakan Octan Blaze yang langsung mengarah ke dada Sisan. Serangan itu telah melesat ke arah Sisan membuat Sisan pun memuntahkan darah tanpa henti dan langsung meluncur ke bawah tanah. Tentu saja melihat hal ini semua orang pun sangat terkejut. Sisan berhasil terjungkal oleh Xiaoyan. Sekarang Sisan pun langsung terjun ke bawah dengan hawa kehidupan yang sudah mulai menipis dan benar saja tidak lama setelah itu sudah dipastikan Sisan pun dia mati oleh Xiaoyan.
Melihat hal ini semua para pasukan dari Sekte Kalajengking pun mereka sangat marah salah satu ketua berhasil tewas oleh Xiuyan ditambah lagi Xiuyan yang telah menghabisi 3 elit dalam pertarungan ini melihat kejadian ini semua para pasukan dari Sekte Kalajengking pun dia langsung mengarah ke Xion yang telah kelelahan namun ketika mereka akan menyerang Xiuyan tiba-tiba prajurit dari Sekte Racun pun langsung melindungi Xiuyan kemudian salah satu prajurit dari Sekte Racun pun mengatakan agar Xiuyan beristirahat dan serahkan yang di sini kepada kami. Xiuyan pun sedikit lega para pasukan Sekte Racun mampu diandalkan Si Yun pun sangat senang karena para pasukan Sekte Racun begitu sopan kepadanya mungkin ini semua akibat mereka yang telah kagum kepada dirinya yang telah menghancurkan prajurit Sekte Kalajengking akhirnya setelah itu Xiuyeon pun dia langsung terbang ke atas langit dan dia memakan beberapa pil untuk memulihkan dirinya. Kemudian setelah itu Xiuyan pun melihat Medusa yang masih berhadapan dengan protektor di mereka pun masih saling hantam Xiuyan melihat kekuatan di antara mereka seimbang mereka saling membalas serangan satu sama lain cerita berpindah kepada Xion yang melihat pertarungan sengit antara Medusa dan juga protektor di Xiuyan berpikir mungkin karena itu semua mereka yang memiliki kekuatan berada di level tingkat dojong yang memiliki kekuatan setara satu sama lain. Kemudian tidak lama setelah itu bocah kematian pun muncul yaitu Jihan dan menanyakan kepada Xiuyan bagaimanakah pertarungan antara Medusa dan juga bayangan hitam itu Xiuyan pun menjelaskan sepertinya pertarungan ini akan berlangsung cukup lama karena mereka memiliki kekuatan yang setara terlihat di atas langit pun benar dua orang kuat sedang bertarung. Berpindah kepada protektor di yang telah baku hantam dengan Medusa dia pun tahu bahwa orang yang di hadapannya memiliki kekuatan setara yang membuat dia pun kerepotan terlebih dia pun sekarang melihat para ahli dari Sekte Kalajengking banyak yang telah tewas dia pun menoleh pertarungan antara Si Bian dan juga dokter peri kecil yang masih tidak ada kejelasan dia berpikir mungkin dirinya telah banyak menghambur-hamburkan waktu setelah itu bayangan hitam itu langsung mengeluarkan asap hitam yang sangat pekat protektor di ini langsung mengeluarkan sebuah sosok jiwa seseorang yang telah dia tangkap dan kemudian jiwa itu dia langsung serap oleh rantai hitamnya dengan seketika kekuatan dari protektor di pun kembali meningkat dan benar saja ternyata kekuatan protektor di ini semakin dia banyak menghisap jiwa kekuatannya semakin besar. Kemudian dari jauh Xiuyan pun berteriak kepada Medusa untuk menghentikan protektor menyerap jiwa seseorang karena dengan menyerap jiwa protektor di memiliki kekuatan yang lebih meningkat sama dengan protektor Wu walaupun protektor di menyerap jiwa yang tidak sekuat Yunson namun tetap saja itu meningkatkan kekuatannya secara drastis jika dia banyak menghisap roh maka itu pasti akan merepotkan mendengar hal itu Medusa pun dengan kecepatan kilat ia langsung menyerang protektor di menggunakan pedangnya di saat bersamaan pedang itu langsung melesat kepada kabut hitam yang membuat jiwa-jiwa yang telah diserap oleh protektor di berbangan akibat serangan itu 100 roh dari sebelumnya telah diserap protektor di. Sekarang berterbangan Xiuyan yang melihat jiwa-jiwa itu dia berpikir sebenarnya apa yang dilakukan protektor di dengan jiwa-jiwa yang sangat banyak itu. Di sisi lain protektor di sangat marah akibat serangan itu dia pun sangat murka kepada Ratu Medusa yang telah membiarkan roh itu kabur protektor di mengatakan butuh waktu 1 tahun untuk mengumpulkan roh tersebut protektor di dia mengatakan jika dia tidak membawa roh-roh itu kepada Sekte Hall of Soul pasti dia akan dihajar oleh ketua Sekte Hall of Soul dengan seketika protektor di pun kembali mengeluarkan rantai hitamnya bahkan rantai itu sangat banyak langsung menyerang kepada Medusa. Tentu saja dia pun sangat murka kepada Medusa yang telah membiarkan jiwa-jiwa yang telah dia tangkap kabur akhirnya bentrokan dua kekuatan dahsyat pun tidak terhindarkan antara Medusa dan protektor di. Akibat serangan bertubi-tubi Medusa pun dia harus sedikit mundur karena benturan yang sangat keras cerita pun berpindah kepada Jian yang melihat Medusa telah terdesak oleh bayangan hitam itu dia pun berniat untuk membantu Ratu Medusa namun ketika dia akan membantu Ratu Medusa langkahnya pun dihentikan oleh Xiuyan mengatakan Jian berhenti jika kamu membantu Ratu Medusa itu tidak berguna dengan kekuatanmu sekarang mungkin kamu akan menjadi beban dari Medusa Si Yun pun mengatakan kepada Jian. Jian kamu lebih baik tunggu di sini dan jangan biar siapapun untuk mengganggu pertarungan Medusa Xiuyan sekarang dia telah bersiap mengumpulkan dokinya untuk menyerang protektor di. Jian paham mungkin jika dirinya membantu dia akan menjadi beban Medusa atau Xiuyan yang pada akhirnya Jian pun dia menjaga pertarungan Medusa dan juga protektori agar tidak ada siapapun yang mendekat Jian pun hanya bisa memperhatikan situasi sekitar dan melakukan perintah yang diberikan oleh Xiaoyan cerita pun berpindah kepada Xiaoyan yang sedang membuat segel dengan menyerap doki di area sekitar tentu penyerapan doki ini sangatlah luar biasa yang membuat semua ahli yang ada di medan pertempuran ini melihat ke arah Xiaoyan dan tidak hanya itu Medusa dan juga protektor merasakan ada kekuatan besar yang membuat mereka pun menoleh sekarang Xiaoyan pun telah membuat segel dan menyerap doki sekitar dan dia pun langsung menatap tajam protektor di. Xiaoyan pun meminta Medusa untuk segera menjauh dengan seketika Xiaoyan pun langsung mengarahkan gumpalan cahaya hijau yang sangat besar kepada protektor cerita pun berpindah kepada protektor di yang melihat serangan itu apakah ini serangan dari teknik di tingkat dewa yang sangat legenda Xiaoyan pun sangat terkejut karena protektor di mengetahui teknik ini yang sudah kita ketahui Sun Er pernah mengatakan bahwa teknik ini berasal dari klannya dan hanya beberapa orang di tingkat tertentu saja yang mengetahui Xiaoyan pun tidak menyangkal protektor di mengetahui segel dewa ini.
Si Yun pun mengingat bahwa teknik ini jangan sampai digunakan sembarangan karena jika klan Sun Er mengetahui teknik ini berada di tangan Xiao Yan maka mereka akan mengirim orang untuk mendapatkan teknik ini kembali secara singkatnya mungkin mereka akan menghabisi Xiao Yan dan mengambil gulungan teknik ini agar teknik ini tidak digunakan oleh orang luar. Cerita pun berpindah kepada Xiao Yan yang berpikir dia tidak boleh meninggalkan kesempatan ini membiarkan protektor dikabur maka dari itu dia harus menggunakan teknik ini secara penuh dan dia takut di masa depan akan menimbulkan masalah karena protektor dia telah mengetahui teknik ini. Cerita pun berpindah kepada protektor dia melihat serangan mematikan teknik dewa dari Xiao Yan dia pun langsung mengumpulkan asap hitam membuat bola yang sangat besar. Protektor tahu dia harus menahan serangan itu dengan kekuatannya dia pun akan melancarkan serangan mematikannya sampai-sampai kekuatan yang berada di dalam tubuhnya telah terserap habis akhirnya dua bentrokan kekuatan dahsyat pun tidak terhindarkan antara teknik segel dewa Xiao Yan melawan bayangan hitam protektor Ledakan ini membuat semua orang yang berada di area peperangan tersebut sangat kaget tentu saja ini adalah benturan dua kekuatan besar bahkan ruangan pun sampai terbelah para ahli yang berada di perang ini mereka pun mencoba melarikan diri karena benturan kekuatan dahsyat ini menyebar ke semua area Medusa pun yang melihat ledakan mengerikan itu dia pun langsung membawa Xiao Yan menjauh dan begitu pula jian ledakan ini sampai-sampai membuat gunung-gunung yang berada di sekte Kalajengking hancur. Cerita pun berpindah kepada protektor dia yang tidak sempat untuk melarikan diri dia pun harus terkena hantaman ledakan yang sangat mengerikan ini dia pun mencoba menahan serangan dari ledakan kekuatan dahsyat ini. Akhirnya tidak lama setelah beberapa menit ledakan yang sangat mengerikan itu mulai menghilang langit mulai kembali terang setelah ledakan besar terlihat ada sosok orang yang pakaiannya cumpang kemping seperti orang gila protektor tidak mengira dia akan terkena serangan tingkat dewa dari bocah dia pun teringat kenyataan dari ketua sekte Hall of Soul untuk menghindari bertarung dengan sekte kuno yang memiliki teknik segel dewa dia tidak mengira bocah itu memiliki teknik segel dewa. Protektor pun mengatakan dirinya benar-benar sial dia bertemu seseorang dari sekte kuno bahkan sekte itu ditakuti oleh sekte Hall of Soul. Kekuatan dari Sekte Sun Er bahkan Hall of Soul pun tidak akan berani untuk bertentangan dengan Sekte Sun Er begitu kuatkah? Protektor pun terus berpikir apakah bocah itu berasal dari sekte kuno itu jika seperti itu aku harus melarikan diri dan menyusun rencana ulang kembali aku tidak akan mungkin berhadapan dengan seseorang dari sekte kuno. Protektor pun langsung mengeluarkan bayangan hitam dia berniat untuk kabur menjauh dari peperangan besar ini namun ketika dia akan kabur Medusa pun langsung menghalangi protektori yang membuat dia pun tidak bisa kabur. Medusa pun tersenyum sambil meledek bayangan hitam itu apakah kamu akan kabur dari serangan besar ini? Aku tidak akan melepaskanmu untuk kabur dari sini. Protektor pun mengatakan jika kamu membunuhku Sekte Hall of Soul pasti tidak akan membiarkanmu lolos walaupun kamu berada. Protektor pun sangat marah dan mengatakan jika pertarungan kematian yang kamu mau baiklah aku akan meladenimu dengan seketika. Protektor mengeluarkan kabut asap yang sangat banyak namun lucunya Protektor bukannya menyerang ternyata Protektor hanya menipu Medusa dia pun dengan cepat kabur. Ketika dia kabur ke arah yang berbeda Medusa pun dengan cepat berhasil mengejarnya yang pada akhirnya dia pun tidak bisa kabur dari manapun karena Medusa telah menguncinya yang akhirnya dia pun harus terkena tendangan Medusa yang sangat mengerikan yang membuat dia pun terpental. Akhirnya sekarang Protektori benar-benar sekarat dia tidak bisa kabur kemanapun dia pun telah melemah. Medusa pun mengatakan kepada Xiao Yan bahwa energi dari Protektor telah melemah dan berhasil ditahan oleh cahaya 7 warna. Xiao Yan pun sekarang sangat lega melihat Protektor sekarang tidak akan mampu lagi bertarung atau kabur dari sini karena dia telah lemah dan setelah itu Xiao Yan dan Medusa pun mendekat kepada Protektor Xiao Yan dan Medusa sangat terkejut ternyata tubuh dari Protektor hanyalah tubuh spiritual layaknya guru Xiao Yan. Sekarang Xiao Yan menyadari karena ternyata Sekte Hall of Soul dia memakai tubuh spiritual untuk menangkap tubuh spiritual lain. Mungkin ini semua yang membuat serangan dari prajurit Sekte Hall of Soul tidak mampu ditahan oleh kekuatan biasa saja. Setelah itu Xiao Yan pun mendekat dan Si Yun pun berniat untuk memegang tubuh spiritual dari Protektor. Protektor sangat terkejut ketika Xiao Yang akan menyentuh dirinya namun ketika Xiao Yan akan menyentuh dirinya tiba-tiba api tidak terlihat langsung menyelimuti tubuh Protektor membuat Protektor pun semakin melemah. Dia pun sangat kaget api apakah yang membuatnya bisa melemah seperti ini. Sekarang Protektor pun terlihat kesakitan akibat tekanan dari api inti merah Polem Heartlam yang pada akhirnya Xiao Yan pun dia mengeluarkan sebuah botol giok dan kemudian dia memasukkan Protektor ke dalam giok tersebut dan menahannya menggunakan api surgawi yang pastinya Protektor ini tidak akan bisa kabur dari giok tersebut. Akhirnya salah satu dari prajurit Sekte Hall of Soul pun berhasil ditangkap dan dibawa oleh Xiao Yan di dalam cincin penyimpanan. Nah episode sampai di sini dulu tunggu episode berikutnya ya salam jumpa.